Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Mahdiatun Nisa dari Program Studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kritik penerjemahan pada teks hadis Arba'in Nawawi yang kelima, yaitu tentang larangan membuat perkara baru dalam agama. Berikut latar belakangnya. Hadis Arba'in Nawawi, khususnya hadis kelima ini, merupakan teks penting dalam tradisi keilmuan Islam karena membahas larangan membuat perkara baru dalam agama tanpa dasar syariat. Hadis ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan batasan antara inovasi yang dibolehkan dan inovasi yang dilarang. Sehingga pemahaman yang tepat terhadapnya sangat berpengaruh pada praktik keagamaan umat Islam. Dalam konteks penerjemahan, hadis kelima ini memiliki karakteristik linguistik dan semantik yang kompleks sehingga membutuhkan ketelitian agar maknanya tidak bergeser. Teori kritik terjemahan Peter Newmark memberikan kerangka analisis yang efektif untuk menilai akurasi dan kesepadanan pesan hadis dalam bahasa Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa kesalahan penerjemahan dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam memahami konsep bid'ah, bahkan berpotensi menimbulkan sikap ekstrim. Oleh karena itu, kritik terjemahan terhadap hadis Arba'in kelima ini memiliki nilai akademis dan praktis yang penting, serta menjadi kontribusi signifikan bagi studi hadis dan ilmu penerjemahan. Selanjutnya, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur dan makna hadis Arba'in Nawawi yang kelima ini dalam teks Arab sebagai teks sumber. Yang kedua, bagaimana kualitas terjemahan bahasa Indonesia pada hadis tersebut ketika dianalisis dengan teori kritik terjemahan Peter Newmark. Yang ketiga, apa saja bentuk pergeseran makna, gaya, dan konteks yang terjadi dalam terjemahan. Yang terakhir, bagaimana alternatif terjemahan yang lebih akurat secara linguistik dan komunikatif. Oke, selanjutnya tujuan penulisan. Mendeskripsikan kandungan makna hadis Arba'in kelima dalam teks Arab secara linguistik dan kontekstual. Menganalisis kualitas terjemahan hadis ke dalam bahasa Indonesia menggunakan pendekatan kritik terjemahan Peter Newmark. Mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian terjemahan pada aspek leksikal, sintaksis, maupun pesan komunikatif. Memberikan alternatif terjemahan yang lebih akurat dan sesuai konteks keagamaan. Selanjutnya, referensi korpus hadis Arba'in yang kelima. Hadis Arba'in kelima berasal dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Redaksi hadis berbunyi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini menjadi teks sumber utama dalam analisis, sedangkan terjemahan yang digunakan adalah barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami ini atau agama yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka ia tertolak. Lanjut pembahasan. Yang pertama, identifikasi teks dan konteks. Hadis Arba'in yang kelima ini termasuk teks keagamaan yang normatif. Menurut klasifikasi Newmark dapat dimasukkan dalam kategori informatif sekaligus vokatif. Teks ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memberikan tuntunan hukum kepada pembacanya. Tujuan penerjemahan hadis ini adalah menyampaikan aturan agama secara akurat tanpa mengubah makna asli. Karena itu, penerjemah harus memastikan bahwa nuansa hukum dalam teks sumber tetap dipertahankan dalam teks terjemahan. Ketidakcermatan menerjemahkan istilah kunci dapat menyebabkan kesalahpahaman hukum agama. Selanjutnya, analisis teks sumber. Kata ahdatha dalam hadis secara literal berarti mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Namun, konteks syariat menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah membuat perkara baru dalam agama tanpa dasar syariat. Kata amrina menunjukkan pada agama atau syariat Islam secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Struktur laisa minhu
memberikan penegasan bahwa setiap perkara yang tidak memiliki landasan syariat tergolong tertolak. Penegasan ini dipertegas dalam riwayat Muslim dengan menggunakan kata amila yang menunjukkan aktivitas nyata. Makna hadis ini juga dibahas secara panjang lebar oleh Ibn Rajab dalam Jami al-Ulum wa al-Hikam. Selanjutnya analisis teks terjemahan. Terjemahan mengadakan hal baru untuk kata ahdatha sudah cukup dekat, tetapi masih bersifat umum karena tidak menegaskan konteks agama. Penerjemahan pada frasa urusan kami ini merupakan bentuk interpretasi dan penambahan kata agama merupakan bentuk addition yang tidak ada secara eksplisit dalam teks, walaupun secara makna memang benar. Adapun terjemahan fahuwa raddun sebagaimana maka ia tertolak cukup akurat dan sejalan dengan makna penolakan total dalam bahasa Arab. Namun, pada bagian riwayat Muslim, terjemahan bukan berasal dari perintah kami dapat memberikan kesan bahwa yang dimaksud hanya perintah eksplisit, bukan prinsip umum syariat. Selanjutnya, penerapan prosedur penerjemahan. Beberapa prosedur penerjemahan yumak tampak digunakan dalam teks terjemahan. Misalnya, prosedur modulation terlihat ketika penerjemahan mengubah kata amrina menjadi urusan kami ini. Prosedur translation tampak dalam penerjemahan literal seperti hal baru. Selain itu, terdapat expansion melalui penambahan keterangan penjelas dalam tanda kurung. Meskipun beberapa prosedur ini dapat membantu pembaca, namun jika tidak hati-hati dapat menyebabkan pergeseran makna atau terlalu banyak interpretasi. Selanjutnya, evaluasi kritik terjemahan. Dari segi akurasi, terjemahan tersebut sudah menyampaikan inti makna, tetapi membutuhkan penajaman istilah agar tidak disalahpahami. Dari segi keberterimaan, struktur bahasa terjemahan sudah alami bagi pembaca bahasa Indonesia. Namun, secara kejelasan, beberapa tambahan seperti agama membuat terjemahan terlalu interpretatif untuk konteks akademik. Secara keseluruhan, terjemahan ini masuk kategori cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan semantik. Selanjutnya, kritik dan alternatif terjemahan. Untuk meningkatkan akurasi makna, frasa hal baru sebaiknya diganti dengan perkara baru dalam agama agar sesuai konteks larangan bid'ah. Terjemahan urusan kami ini dalam kurung agama dapat diganti menjadi ajaran kami ini agar lebih efektif dan sesuai makna. Pada bagian riwayat Muslim, frasa bukan berasal dari perintah kami dapat diperbaiki menjadi yang tidak memiliki dasar dalam ajaran kami. Alternatif terjemahan yang lebih tepat adalah barang siapa mengada-ngadakan perkara baru dalam ajaran kami ini yang tidak memiliki dasar darinya, maka ia tertolak. Oke, selanjutnya yang terakhir kesimpulan dari penjelasan kali ini, terjemahan hadis arba'in kelima ini dalam bahasa Indonesia cenderung bersifat komunikatif, tetapi belum sempurna dalam menjaga kedalaman semantik teks sumber. Beberapa istilah kunci perlu diperjelas agar tidak menimbulkan bias interpretasi. Berdasarkan pendekatan Peter Newmark, terjemahan ini memerlukan penyempurnaan agar mencapai keseimbangan antara akurasi dan keberterimaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.